Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nurmawati dari Prodi KPI 2A. Di sini saya akan memaparkan resume materi Ulumul Quran untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Alim, LCMA. Terdapat 7 materi di sini. Yang pertama yaitu Ulumul Quran dan sejarah kodifikasi. Yang kedua, Nuzulul Quran, surat Makkiyah dan Madaniyah dan asbabun nuzul. Ketiga, Nasa dan Mansuh. 4. Hukum Qiraat Sab'ah. 5. Ilmu Munasabat. 6. Ma'rifah Asma'il Quran atau nama-nama Al-Quran. Dan yang ketujuh, Tafsir Ayat Ahkam. Yang pertama di sini akan membahas apa itu Ulumul Quran. Ulumul Quran adalah suatu ilmu yang membahas secara luas tentang masalah-masalah yang ada dalam Al-Quran. Adapun definisi Al-Quran, yang pertama yaitu Al-Quran merupakan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan oleh Allah sebagai kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, bukan produk budaya Arab seperti yang disebut oleh kaum Mu'tazilah yang mengandung mukjizat mulai dari lafaz, makna, dan membacanya juga bagian dari ibadah. Adapun definisi lain dari Ulumul Quran, yang pertama yaitu para ulama mendefinisikan Ulumul Quran yaitu ilmu yang mencakup pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran untuk mengungkap isi kandungan yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua, Ulumul Quran merupakan ilmu yang sangat penting dan termulia. Yang ketiga, ilmu Ulumul Quran adalah sebaik-baiknya ilmu. Dan yang terakhir, Ulumul Quran adalah ilmu yang paling agung dan mulia yang dipelajari oleh manusia. Keutamaan dari Ulumul Quran. 1. Dengan mempelajari Ulumul Quran, kita bisa memahami isi kandungan secara spesifik. Kedua, mempelajari Ulumul Quran adalah Miftahul Ulum, sebagai kunci untuk mengetahui kandungan ilmu-ilmu yang terdapat dalam Al-Quran. Yang ketiga, sebagai mukaddimah atau pengantar untuk memahami tafsir Al-Quran. Yang keempat, mempelajari ilmu Ulumul Quran yaitu mengagungkan Al-Quran. Yang kelima, mempelajari Ulumul Quran bisa memiliki keahlian dalam terjemah dan menafsirkan isi kandungan Al-Quran. 6. Mempelajari Ulumul Quran juga bisa mencari jawaban-jawaban segala problematika keumatan. Yang ketujuh, mempelajari Ulumul Quran merupakan kunci sebagai mukaddimah agar bisa mentadaburi Al-Quran. Dan yang kedelapan, sebagai petunjuk untuk mendapati jalan yang lurus dengan menjadikan Al-Quran sebagai jalan hidup. Sejarah kodifikasi Ulumul Quran. Pada generasi pertama, yaitu pada zaman Rasulullah SAW. Pada generasi ini, pemahaman Al-Quran sudah teraktualisasikan di dalam kebiasaan dan kehidupan orang Arab saat itu, yang dilakukan secara spontanitas dan praktek yang secara langsung merujuk kepada Rasulullah SAW. Generasi kedua yaitu pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin. Pada zaman sahabat Utsman bin Affan, Al-Quran dibukukan menjadi satu mushaf yang dikenal dengan Mushaf Utsmani, ditulis dengan pemahaman Al-Quran yang bisa dibaca dengan 7 qiraat. Generasi ketiga yaitu pada zaman masa Tadwin. Pada masa ini, mulai lahirlah para ilmuwan-ilmuwan murid dari para sahabat, mulai berkembang dan terbukukan bidang-bidang ilmu yang kemudian dibentuk menjadi Ulumul Quran. Materi yang kedua yaitu Nuzulul Quran, surat Makkiyah dan Madaniyah dan asbabun nuzul. Nuzulul Quran adalah proses diturunkannya Al-Quran. Malam diturunkannya Al-Quran disebut malam Lailatul Qadar. Yang dimana dalam surat Al-Qadar ayat pertama dijelaskan bahwa
Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Jadi, jika hidup ini mengacu pada Al-Quran dan tetap bersama Al-Quran, pastinya akan diberi kemuliaan dan keberkahan. Adapun proses diturunkannya Al-Quran, yang pertama yaitu An-Nuzul Al-Jumali. Al-Quran diturunkan oleh Allah dari Lauful Mahfuz ke Baitul Izzah secara keseluruhan. Yang kedua, An-Nuzul Al-Mufarraq, yaitu Al-Quran diturunkan di langit Izzah ke bumi secara terpisah selama kurang lebih 23 tahun. Selama 23 tahun, Al-Quran diturunkan secara munajaman, artinya secara terpisah-pisah atau bertahap. Nah, materi selanjutnya, surat Makkiyah dan Madaniyah. Untuk mengetahui perbedaan surat Makkiyah dan Madaniyah adalah sebagai berikut. Cara yang pertama yaitu surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah disebut surat Makkiyah, sedangkan surat yang diturunkan setelah Nabi hijrah disebut surat Madaniyah. Dan yang kedua, cara melihat surat Makkiyah dan Madaniyah bisa dilihat dari sisi sederhana yaitu tempatnya. Yang ketiga, bisa dilihat dari masalah khitab atau objek dari ayat siapa yang diajak bicara. Selanjutnya ada karakteristik surat Makkiyah dan Madaniyah. Surat Makkiyah dapat dilihat dari setiap surat yang dikenal dengan sajdah dan juga sujud tilawah. Yang kedua, terdapat juga kata qala, termasuk surat Makkiyah. Yang ketiga, terdapat kisah-kisah para nabi. Yang keempat, ayat-ayat yang berbicara tentang masalah Anbiya al-Rasul berkaitan dengan surat Makkiyah. Surat-surat yang diawali dengan huruf-huruf tahajji atau ahruf muqatta'ah, huruf yang terpisah menjadi seperti alif lam mim atau alif lam ha mim ro atau shad, bertujuan untuk membentuk akidah kepribadian muslim, menkokohkan sifat kesabaran, tidak putus asa, pembahasan tentang hari akhir, dan hari pembalasan. Karakteristik surat Madaniyah yaitu 1. Menjelaskan tentang hukum wajib, hukum fardu, hukum hak, hukum udud, masalah muamalat, dan jinayat. Dalam surat Madaniyah, menjelaskan konsep sosial masyarakat yang dijelaskan terdapat pembahasan ciri-ciri orang-orang munafik. Yang ketiga, menjelaskan konsep masalah Yahudi atau Nasrani. Yang keempat, berbicara tentang muamalat. Yang kelima, berbicara tentang fikih, keluarga, mawaris, dan jihad. Yang keenam, berbicara tentang hukum kenegaraan, politik, perang hubungan internasional, dan hukum-hukum lainnya. Asbabun nuzul atau sabab nuzul, yaitu sebab diturunkannya suatu ayat agar mengetahui sejarah diturunkannya suatu ayat untuk lebih mudah memahami maknanya. Materi yang ketiga yaitu nasa dan mansuh. Nasa secara bahasa artinya al-ijalah, menghilangkan atau bermakna naqlu syai'i, memindahkan. Nasah artinya mengganti atau menghilangkan suatu hukum lama dengan hukum yang baru yang bersifat perintah dan larangan. Objek yang dibahas dalam nasah dan mansuh adalah ayat-ayat yang berbicara tentang larangan dan perintah. Metode untuk mengetahui nasah dan mansuh: 1. Dengan riwayat yang sahih. 2. Ijma'ul ummah yang disampaikan oleh para ulama. 3. Mengetahui sejarah hukum nasah dan mansuh. Masalah macam-macam nasah dan mansuh. Yang pertama, Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran dengan Sunnah. Yang ketiga, Sunnah dengan Al-Quran. Dan yang keempat, Sunnah dengan Sunnah. Contohnya yaitu yang berkaitan dengan masalah dengan kiblat dalam sholat. Yang kedua, masalah wasiat. Dan yang ketiga, masalah pada orang-orang yang telah wafat.
Nasakh dan mansuh yang ditinjau dari sisi hukum dan lafadznya, yaitu jika hukum nasakh mansuh ini paling banyak di dalam Al-Quran hukum syar'i, dihapus, tidak bisa diamalkan, namun lafadznya masih ada dalam ayat. Hikmahnya agar pahalanya tetap mengalir dan mengingat bahwa ketika Allah mengganti suatu hukum satu dengan ayat yang lainnya, Allah berikan kemudahan, keutamaan, dan keringanan. Adapun hikmah nasakh dan mansuh, yaitu agar meningkatkan ketaatan dan keimanan kita terhadap hukum Allah, agar yakin dan tidak ragu dengan apa yang telah ada dalam Al-Quran. Materi yang keempat yaitu hukum qiraah sab'ah. Qiraah adalah tata cara membaca Al-Quran. Peristiwa-peristiwa yang muncul dalam masalah qiraah yang pertama yaitu pada zaman Umar bin Khattab. Pada zaman ini terjadi perdebatan dalam masalah tata cara membaca Al-Quran. Yang kedua pada zaman Utsman radhiyallahu anhu, yaitu para penduduk pada zaman ini sudah memiliki berbagai macam bacaan Al-Quran. Banyak terjadi perdebatan antara bacaan itu. Kemudian Utsman membuat mushaf yang diisi oleh seluruh bacaan yang telah diriwayatkan Nabi yang berjumlah 7 qiraat. Adapun syarat qiraah, yaitu yang pertama harus dinukil, ditalaki sampai kepada Nabi SAW. Yang kedua harus sesuai dengan mushaf Utsmani. Yang ketiga harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Konsekuensi hukum qiraah contohnya, yang pertama, qiraah sab'ah ini sah atau tidak sah bacaannya dalam sholat. Yang kedua, apakah orang yang mengingkari qiraat ini hukumnya kafir atau masih muslim karena berkaitan dengan akidah. Yang ketiga, perbedaan-perbedaan bacaan-bacaan Al-Quran dengan hukum fikih. Adapun imam-imam qiraah. Imam dalam 7 qiraat yaitu ada Abu Amir, yang kedua Ibnu Katsir, yang ketiga Imam Asim, 4 Abu Amr, 5 Imam Nafi, 6 Imam Hamzah Al-Hufi, yang ketujuh Imam Kisai Al-Kisai. 3 imam sebagai pelengkap yaitu Abu Ja'far Al-Madani, Yakub Al-Basri, Khalaf Al-Bajjar. Hikmah perbedaan qiraat. Yang pertama, dapat memudahkan seseorang dalam melafazkan dan meringankan suatu bacaan. Yang kedua, dilihat dari sisi lafaznya, qiraah memiliki hikmah dan hukum fikih. Namun, di sini terjadi banyak perbedaan mazhab fikih di mana mereka menghukumi suatu hukum fikih dari sisi bacaan Al-Quran yang sebagai sumber hukum. Contohnya, ketika Imam Syafi'i mendapat Syafi'iyah dan mazhab-mazhab lainnya ketika mereka menghukumi apakah menyentuh wanita itu membatalkan wudhu atau tidak. Yang kedua, ayat-ayat yang berkaitan dengan aulamastum nisa dengan lamastum yang sebagai alif dan ada yang tidak. Memiliki makna jika ada yang memakai alif artinya menyentuh. Namun, jika membacanya lain, makna lamastum ini menjadi seperti menggauli. Kemudian di dalam qiraat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Furqan ayat 48 yang dimana dan dialah Allah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih. Di dalam ayat ini terdapat kata busyro, tapi ada yang membacanya sebagai nasyaro yang artinya tersebar. Maka maknanya lain menjadi Allah mengirim angin itu secara terpencar. Kemudian hikmah yang ketiga yaitu dapat menunjukkan bahwa kitab Al-Quran terjaga
dijaga oleh mahfuz yang tidak dimiliki oleh agama lain, sehingga tidak ada orang yang mampu memalsukan Al-Quran. Materi kelima yaitu ilmu munasabat. Ilmu munasabat artinya ilmu yang mengkaji hubungan antar surat dengan surat yang lain. Munasabah secara bahasa artinya al-muqarabih atau saling berdekatan, bertujuan untuk mengetahui hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, agar saling berkaitan dan tersusun secara kesatuan yang utuh. Imam Az-Zarkashi dalam kitab Al-Burhan mendefinisikan ilmu nasab yaitu keterkaitan ayat-ayat dengan sebagian-sebagian yang lain, namun saling menguatkan maknanya dan tertib susunannya. Adapun manfaatnya yaitu untuk menguatkan hubungan suatu ayat yang dibahas dengan lainnya. Yang kedua, jika mendalami ilmu munasabah, akan sampai pada keindahan susunan ayat, pola, dan sisi bahasa dari sisi tinjauan sastra Arab yang semakin menguatkan keimanan kita terhadap Al-Quran. Yang ketiga, jika mengkaji secara luas kajian tafsirnya, akan menemukan bahwa Al-Quran itu memiliki keterkaitan secara tematik dan keseluruhan. Hubungan ayat dalam Al-Quran. Yang pertama, hubungan surat dengan surat. Dalam surat Al-Ma'un dengan surat Al-Kautsar, korelasi surat Al-Ma'un dan surat Al-Kautsar memiliki kaitan dalam sisi kandungan isinya, yang dimana surat Al-Ma'un menceritakan tentang orang-orang munafik, namun dalam surat Al-Kautsar ia menceritakan tentang orang-orang mukmin, yang dimana keduanya ini menjadi perbandingan agar kita mengikuti yang baik dan meninggalkan yang buruk. Yang kedua, hubungan awal surat dengan awal surat. Hubungan awal surat seperti surat Al-Isra yang diawali dengan tasbih, kemudian surat Al-Kahfi yang diawali dengan tahmid, menunjukkan ketertiban dalam susunan urutan surat. Tasbih diawalkan baru tahmid. Hubungan kelompok ayat dengan kelompok ayat berikutnya, yaitu misalnya ada satu surat, ia memiliki satu makna yang sama secara berurutan. Yang keempat, hubungan awal surat dengan akhir surat. Dalam surat Al-Qasas berbicara tentang masalah kisah Nabi Musa, namun di akhir surat Al-Qasas berbicara tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Terdapat kesamaan visi misi dan kesamaan peristiwa walaupun perbedaan zaman. Yang kelima, munasabah dengan akhir surat dengan awal surat. Dalam surat Al-Waqiah, di akhir surat Al-Waqiah berbunyi tasbih. Kemudian surat Al-Hadid, korelasi atau relevansi akhir ayat dan awal surat bunyinya memerintahkan untuk tasbih. Pada surat Al-Hadid diawali dengan tasbih. Yang keenam, munasabat antara nama surat dengan tujuan turunnya dan isi kandungannya, yang dimana di sini Al-Quran memiliki tujuan dan isi kandungannya yang sama. Kemudian materi yang keenam yaitu makrifati asma'il Quran atau nama-nama Al-Quran. Al-Quran memiliki banyak nama. Nama-namanya dalam Al-Quran menunjukkan kesempurnaan dalam Al-Quran itu sendiri. Nama-nama dalam Al-Quran. Yang pertama ada Alkitab. Dinamai Alkitab karena dalam Al-Quran mencakup dalam segala hal. Kemudian Al-Quran yaitu suatu bacaan yang mulia. Al-Mubin yaitu tentang kebenaran. Kalam berasal dari kalamullah yang artinya firman Allah. Nur merupakan cahaya yaitu sebagai petunjuk untuk umat manusia. Al-Furqan yaitu sebagai pembeda atau pemisah dalam segala urusan. Syifa adalah obat.
Obat di sini untuk jasmani dan rohani. Mau ijo, yaitu berisi tentang nasihat-nasihat Allah. Zikron, peringatan zikir yang merupakan sesuatu yang mulia. Ali, Al-Quran bermakna Ali karena Al-Quran ditinggikan dan diluhurkan oleh Ali, nama lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hikmah, karena banyak hikmah dalam Al-Quran. Hikmah di sini yaitu sebagai panduan hukum-hukum bagi manusia. Hakim, yaitu sebagai hakim untuk membantu segala urusan manusia. Kemudian muhaimin, yang berarti saksi penyempurna dari seluruh kitab. Habullah atau talinya Allah, yaitu sebagai pengikat antara manusia dan Robnya. Syirot artinya jalan yang lurus. Qoyim artinya bernilai. Kaulan wa faslan, yang berarti firman yang terperinci. Nabaul azim, yaitu berita yang paling agung. Ahsanul hadid, yaitu perbincangan manusia yang paling bagus. Ruh, Al-Quran sebagai vitamin dan sebagai penyehat bagi manusia. Kemudian wahyu, karena Al-Quran itu sebagai wahyu. Kemudian Arabiyah, karena Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Bayan, yang merupakan penjelas. Ilman, yaitu Al-Quran sebagai ilmu pengetahuan. Al-Haq, yaitu kisah-kisah dalam Al-Quran itu benar. Hadian, dalam Al-Quran, yaitu berita yang sangat menakjubkan. Tazkiroh, yaitu sebagai peringatan. Munadi, yaitu mendengar panggilan. Dan busyro, petunjuk atau kabar gembira. Dan basoir, yaitu petunjuk atau penglihatan untuk menunjukkan jalan yang benar. Materi yang ketujuh yaitu tafsir ayat ahkam. Para ulama secara khusus mengumpulkan ayat-ayat ahkam. Ayat-ayat ahkam bicara tentang hukum-hukum syar'i yang sifatnya amali dan bersifat ibadah dan tahlil atau pilihan. Ada sekitar 500-800 para ulama menulis buku tentang ayat-ayat ahkam. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu memberikan perhatian dengan mengatakan, jika orang itu mampu menemukan atau memahami hukum-hukum Allah yang terdapat dalam kitab Allah secara tekstual atau kontekstualnya, kemudian diberikan taufik untuk bisa mencocokkan ucapan dan perbuatannya dengan Al-Quran terhadap apa yang dia telah ketahui dari Al-Quran, maka dia telah beruntung diberikan keutamaan dalam urusan agama dan juga dunianya. Metode menafsirkan ayat ahkam. Menurut Syekh Ali Sobuni, ayat yang bicara tentang hukum larangan dan perintah diurai dalam suatu ayat atau lafaz istihad dengan mengambil perkataan para ulama, kemudian disebutkan maknanya secara keseluruhan dan sebab turunnya, serta mencari korelasi dan munasabat ayat sebelum dan sesudah sehingga muncul hikmahnya, dilengkapi dengan qiraat, dilengkapi dengan i'rab berkaitan dengan nahwu,